Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan siswi sekalian, selamat berjumpa kembali pada pembelajaran Bapak Rusdi. Kita hari ini akan membahas mengenai informasi penting dalam teks deskripsi. Nah, jadi setiap bacaan memiliki informasi penting. Informasi penting dalam bacaan itu disebut dengan ide pokok. Nah, jadi setiap bacaan itu memiliki ide pokok. Ide pokok adalah suatu masalah atau peristiwa penting yang dibahas atau diungkapkan dalam sebuah bacaan. Ide pokok diungkapkan dengan kata-kata atau frasa. Penulis selalu mengulang kata atau frasa tersebut sehingga sering disebut kata kunci. Paragraf yang memiliki ide pokok di awal disebut paragraf deduktif. Paragraf dengan ide pokok terletak di akhir paragraf disebut induktif. Paragraf dengan pokok pikiran terletak di awal dan di akhir paragraf disebut deduktif induktif. Jadi, ide pokok setiap paragraf dapat terletak di awal, di akhir, di awal dan di akhir, atau menyebar di seluruh paragraf. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai menentukan informasi teks deskripsi. Cara menemukan informasi dalam teks deskripsi sebagai berikut. Pertama, membaca keseluruhan teks deskripsi. Kedua, memahami isi teks deskripsi. Ketiga, menemukan ide pokok setiap paragraf dalam teks deskripsi. Menentukan informasi yang terdapat dalam teks deskripsi, kalian dapat membuat pertanyaan-pertanyaan berdasarkan isi teks deskripsi tersebut. Kalian dapat membuat pertanyaan dengan kata tanya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jawaban-jawaban pertanyaan tersebut merupakan informasi dalam teks deskripsi. Sekarang Bapak akan membacakan teks deskripsi mengenai Istana Bogor. Istana Bogor memiliki arsitektur bangunan yang menawan. Istana ini dibangun pada Agustus 1744. Bangunan istana ini memiliki 3 lantai. Dahulu istana ini bernama Buitenjok atau San Suci, yang berarti tanpa kekhawatiran. Awalnya, Istana Bogor merupakan bangunan 3 lantai yang diperuntukkan sebagai rumah peristirahatan Gubernur Jenderal Gustav William Baron van Imhoff yang membuat sketsanya. Ia membangunnya dari tahun 1745 sampai 1750. Ia mencontoh arsitektur Blenheim Palace, kediaman Duke Marlborough, dekat kota Oxford di Inggris. Tempat peristirahatan ini rusak berat akibat gempa bumi susulan dari meletusnya Gunung Salak pada 10 Oktober 1834. Pada 1850, Istana Bogor dibangun kembali.
Akan tetapi bangunan Istana Bogor tidak bertingkat lagi karena disesuaikan dengan situasi daerah yang sering gempa. Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Albertus Jacob Duitmayer van Twist 1851 sampai 1856, bangunan lama akibat gempa dirobohkan. Kemudian pada abad ke-19 dibangun rumah peristirahatan dengan konsep arsitektur Eropa. Sejak itu, bentuk bangunan Istana Bogor berangsur-angsur mengalami berbagai perubahan, termasuk masa Gubernur Jenderal Belanda Herman Willem Daenders dan Gubernur Jenderal Inggris Sir Thomas Stamford Raffles berkuasa. Sejak 1850, rumah peristirahatan ini berubah menjadi Istana Palladian. Rumah peristirahatan ini memiliki luas halaman 28,4 hektar dan luas bangunan 14.892 meter persegi. Kemudian pada 1950 bangunan ini diresmikan sebagai Istana Kepresidenan Indonesia. Nah, jadi itulah contoh teks deskripsi mengenai Istana Bogor. Berikut pertanyaan-pertanyaan yang dapat kita susun berdasarkan isi teks deskripsi Istana Bogor. Yang pertama, apa yang dideskripsikan dalam teks tersebut? Yang kedua, di mana letak gedung yang dideskripsikan tersebut? 3. Kapan gedung tersebut dibangun? 4. Apa nama gedung tersebut pada awal dibangun? 5. Apakah arti dari nama gedung tersebut? 6. Bagaimana bentuk awal gedung tersebut dibangun? 7. Siapa yang membuat sketsa gedung pada awal dibangun? 8. Mengapa pada tahun 1834 bangunan tersebut rusak? 9. Kapan sebutan rumah peristirahatan berubah menjadi Istana Palladian? 10. Berapa luas halaman dan luas bangunan istana tersebut? Selain menggunakan kalimat tanya, informasi dalam teks deskripsi dapat dicari dengan membuat peta pikiran. Peta pikiran yang dibuat berdasarkan pemaparan umum ke khusus. Sekarang kita lihat contoh peta pikiran teks deskripsi Istana Bogor. Sekarang kita lanjutkan materi mengenai membandingkan isi teks deskripsi. Kalian dapat mengetahui perbedaan informasi dalam teks deskripsi dengan membandingkan dua atau lebih teks. Perbedaan beberapa teks deskripsi terletak pada objek yang dideskripsikan. Selain perbedaan isi teks, kamu juga akan menemukan persamaan dari beberapa jenis teks deskripsi yang kalian baca. Demikianlah materi kita pada hari ini mengenai informasi penting dalam teks deskripsi. Semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat bagi kalian semua, dan Bapak harapkan kalian agar membaca lagi buku mengenai teks deskripsi yang telah Bapak bagikan kemarin, atau kalian bisa melihat atau browsing di internet mengenai materi informasi penting dalam teks deskripsi. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.